Saudara, pemilihan presiden Pilpres masih 3 tahun lagi. Namun baliho-baliho dengan beberapa wajah ketua umum partai politik yang ada di tanah air sudah mulai muncul. Sebut saja ada Puan Maharani dari PD Perjuangan, ada baliho Airlangga Hartarto dari Partai Golkar misalnya. Benarkah baliho-baliho ini hanya sebagai bentuk apresiasi dari partai kepada kader-kader mereka? Atau memang benar ini merupakan strategi awal untuk mengenalkan para politisi untuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Kami akan segera berbincang mengenai hal ini. Sudah berjanji dengan kami untuk bisa hadir pagi hari ini tapi belum mengangkat telepon politisi dari PD Perjuangan Arteria Dahlan, juga politisi dari Partai Golkar Maman Abdurrahman. Kami coba terus untuk bisa bergabung bersama kami ngobrol pagi hari ini mengenai baliho-baliho politisi ini. Dan ada juga pakar komunikasi politik, Ibu Lely Ariane yang sudah bergabung. Ibu Lely, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu. Ya, salam sehat ya Bu. Sehat. Amin. Ya, kita tunggu Bang Arteria Dahlan dari PDI Perjuangan dan Bang Maman Abdurrahman dari Partai Golkar. Mudah-mudahan bisa bergabung atau mungkin melalui sambungan telepon. Kita ngobrol berdua dulu ya Bu. Ya, kalau beberapa partai politik ketika kami tanya beberapa hari lalu kan mengatakan ini enggak kampanye, enggak mengenalkan politik. 2024 kan masih lama. Bu Lely, dari komunikasi politik Anda melihatnya seperti apa? Kalau umum sebetulnya sih ya merasa ini pengenalan lah menuju ke Pilpres 2024. Di balihonya juga ada 2024-nya soalnya. Bu Lely? Iya. Iya, jadi pertama Mas Bayu ya, suara saya kedengeran ya? Kedengeran jelas, silakan. Pertama kita lepaskan dulu persepsi bahwa mereka itu apakah mereka tidak boleh beriklan, apakah mereka tidak boleh menjual diri secara politik, promosi misalnya dengan lewat baliho, media sosial, TV, radio, interpersonal, organisasi atau kelompok misalnya. Kita jawab itu bahwa mereka boleh-boleh saja diperbolehkan gitu. Nah, yang menjadi persoalan ketika mereka berpromosi diri, menjual diri secara politik itu, situasi yang kita hadapi ini adalah situasi yang berbeda daripada momen-momen politik yang ada selama ini gitu. Momen politik. Jadi kita tengah menghadapi pandemi, yang kita pertanyakan siapa wajah di balik baliho itu? Wajahnya adalah wajah-wajah yang sudah sangat dikenal, gitu kan? Orang-orang yang sebenarnya tidak perlu promosi diri lagi. Jadi artinya tidak lebih penting ketimbang fenomena dari pandemi itu sendiri. Nah, dari sini saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya di balik mereka yang beriklan itu kan ada tokoh-tokoh partai politik karena mereka sendiri adalah ketua umum partai politik rata-rata gitu kan. Mereka punya penggagas, model komunikasi, pembicaraan politik ketua partai mereka dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa model komunikasi politik kita itu kan masih dibatasi oleh situasi yang bersifat paternalistik. Jadi ada yang pakai di antara orang partai, mereka berdebat dengan satu hari berkomunikasi, tapi nggak berani ngomong sama ketua partainya. Pak, jangan dulu deh iklannya dipajang, itu kan lebih susah nih. Apalagi wajah ibu di spanduk itu, di baliho itu, di iklan itu tersenyum gitu. Sementara lagi nangis misalnya. Nah ini nggak berani orang terdekat pun menyatakan itu kepada mereka karena ada sifat dan sikap pakewu di antara orang-orang di partai politik itu sendiri. Apalagi itu adalah pimpinan tertinggi partai yang ngomong, ayo sekarang mulai kita ini sudah direncanakan sejak lama, maka mulai sekarang digagas. Ada apa yang berani ngomong? Tunda dulu deh Pak, situasinya lagi tak tepat, lagian 2024 masih lama misalnya. Itu. Nah ini yang saya ingin nyatakan. Mas Bayu. Bu Lely, apa sih yang membuat kita mengerti dan banyak memang kritik di media sosial berkaitan dengan baliho para politisi ini karena munculnya di situasi masih pandemi. Situasi yang ini kalau kita bayangkan ya Bu, memasang baliho satu saja kan udah cukup mahal. Ini masif, ada di mana-mana. Jadi pasti biayanya sangat besar. Andai kata media sosial nih, saya hanya menyatakan kembali saja pendapat netizen begitu di obrolan kita pagi ini.
andai kita itu dipakai untuk melawan pandemi COVID-19 mungkin akan lebih berguna. Itu satu hal. Tapi apa sih Bu Lely yang membuat tim di belakang para politisi merasa this is the right moment nih? Kalau nggak sekarang kira-kira gitu kan Ibu? Kalau nggak sekarang kita nanti nggak sempat lagi 2024. 3 tahun ya kurang atau lebih itu kan agak susah Bu buat politik gitu. Nih kalau nggak nih akan ada tokoh-tokoh lain yang justru bisa muncul daripada saya misalnya kira-kira begitu. Apakah ini mempengaruhi para politisi dan timnya untuk now or never nih kita untuk mengenalkan diri kepada masyarakat? Apa sih yang membuat pertimbangannya harus sekarang juga padahal kita masih pandemi? Bu Lely? Ya. Menurut saya orang-orang partai itu salah momentum. Momentum. Ya, partai itu memilih posisi dominan. Yang dipilih adalah loyalitas pada merek partai, bukan politisinya. Yang diiklankan kan politisinya. Jadi ada persepsi yang salah saja, yang muncul publik itu persepsi yang salah. Publik menyatakan ini kan baru tahun 2021, gitu. Tapi partai menyatakan ini sudah tahun 2021. Jadi seksi waktu saja sudah berbeda di antara kita masyarakat sama partai itu sendiri, antara baru sama sudah. Jadi dari keduluan sama orang-orang lain yang mungkin popularitasnya lebih akan menanjak, maka kita duluin aja gitu. Nah, pertimbangan memilih model pemasaran atau komunikasi politik ke pemasaran seperti ini, itu yang saya bilang tadi salah memilih. Seharusnya partai memilih posisi dominan. Jadi yang dipilih adalah loyalitas terhadap merek partai, bukan merek politisi. Karena demikian di situasi pandemi dengan biaya baliho yang miliaran katakanlah, karena tentu pasti miliaran karena disebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, itu menurut masyarakat seharusnya partai memilih isu-isu yang sensitif pandemi. Misalnya nih, rawan kritis di Mas Bayu ya. Misalnya berikanlah bantuan kepada rakyat di seluruh Indonesia yang terkena situasi pandemi itu, tapi mungkin kemasannya ada gambar politisinya. Ini juga rawan kritik. Tapi lebih ada manfaatnya ketimbang mudaratnya, ketimbang baliho. Ada sesuatu yang diterima masyarakatnya. Iya. Kan sudah kenal dengan orang-orang yang ada di baliho itu. Iya juga. Meningkatkan elektabilitas saya kira nggak ada korelasinya karena ada model bauran komunikasi pemasaran politik yang jauh lebih bisa, misalnya viral marketing. Bukan ada kita mengemas sembako, ada bergambar mereka, itu bisa diviralkan. Menjadi lebih, ini dong yang membantu kita. Makanya di partai politik itu seharusnya sifatnya adalah sifat memanage politisinya. Jadi kalau ada yang muncul ke publik, orang nggak seperti itu, siapa orang itu nggak perlu bilang saya berasal dari partai ini atau begini dan begitu. Tapi Mas Bayu melakukan aja aktivitas sosial yang bersifat altruis, misalnya pro sosial. Maka kemudian Mas Bayu tanya orang itu Bayu dari partai mana aja. Wah ini cocok kalau nanti jadi gubernur atau bupati atau presiden sekalipun. Itu intinya menurut saya. Justru jadi sebetulnya banyak cara untuk mengenalkan diri dan partai politik dari seorang politisi yang kemudian justru mengundang simpati, begitu ya, Bu Lely? Jadi Bu Lely, kalau kita sekarang melihat ada strategi komunikasi dari partai politik untuk mengenalkan politisinya dengan baliho sekarang, saya menyebutlah beberapa yang paling banyak kita lihat begitu ya. Mungkin di masyarakat juga tahu ada Mbak Puan, kemudian ada Pak Erlangga Hartarto, ada Kang Muhaimin Iskandar, juga ada Mas AHY. Nah itu beberapa nama yang kemudian balihonya muncul. Jadi menurut Ibu, kalaupun ini dimaksudkan sebagai pengenalan pribadi menuju ke kontestasi Pilpres 2024 dari sang politisi dan juga partai politiknya, strategi ini kurang pas. Karena sebetulnya kan tokoh-tokoh ini tokoh-tokoh yang sudah dikenal begitu dalam beberapa kali Pilpres, siapa yang nggak kenal mereka, dan punya jabatan-jabatan publik yang kalau mereka mau anytime media akan datang seperti lebah datang ke sekuntum bunga begitu kan Bu Lely. Jadi nggak perlu apa-apa lagi sebetulnya.
Jadi Ya. kurang pas ya ini menurut Anda? Iya, intinya begini, saya bilang tadi salah memilih strategi itu yang pertama. Hmm. Saya kira di partai politik itu kan ada ahli-ahli komunikasi politik, ahli politik dan sebagainya yang punya mekanisme tersendiri untuk mengingatkan apa yang harus dikelola oleh partai politik mereka. Ya. Mungkin misalnya ada strategi komunikasi yang sudah sangat terkenal dan orang tahu misalnya full marketing. Full marketing itu yang dipilih adalah konstituen lama yang punya basis massa dan kesetiaan yang loyalitasnya sangat tinggi. Nah, kalau misalnya Bali itu dipasang di daerah-daerah yang notabene misalnya PDIP Jawa Tengah, terus Gerindra di mana, Golkar di mana dan sebagainya, itu tidak terlalu efektif. Kenapa? Kita yang dipilih, misalnya kalau kita memilih basis-basis partai yang loyalitasnya terkenal setia, Sudah hampir pasti sebetulnya ya. Korban dan lalu balik ditaruhkan di sana, itu nggak ngefek. Jadi apalagi jika daerahnya itu masuk PPKM level 4 gitu. Jadi pertimbangan sensitif pandemi itu yang tidak dilakukan. Jadi kalau yang adalah baliho itu untuk elektabilitas, saya kira itu nggak efektif. Jadi justru yang sensitif pandemi lah yang lebih efektif menyasar. Saya bilang tadi ada tambahan dari bauran komunikasi politik tentang viral marketing namanya. Akhirnya mereka melakukan aktivitas prososial altruisme yang semua kegiatannya seperti Mas Bayu bilang itu media akan meliput seperti lebah mencari bunga, pasti kan Bu, madu bisa disebarkan dan sebagainya. Nah ini jauh deh, meskipun saya bilang rawan penting di bantuan itu ada foto politisinya, ada foto Pak Erlangga, ada foto Mbak Puan, ada foto Mas Ahaye dan sebagainya, itu jauh lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Kan akan bertanya, ini nih ada bantuan dan partai politik ini, partainya dulu loh yang didengungkan. Makanya saya bilang, memilihlah bagaimana partai itu dominan. Dominannya bukan pada politisinya, bukan pada politisinya, jadi mereka bergerak secara altruism apa yang bisa mereka lakukan. Itu akan nama politisi ingin mereka populerkan. Gitu. Iya. Apa ada, jangan-jangan ada kekhawatiran mungkin Bu Lely dari partai politik terhadap kader-kader yang mereka ingin usung di 2024. Kan seperti ini, saya membayangkannya jangan-jangan ini dianggap, wah kita kalah start nih sama si A yang kebetulan menjadi kepala daerah atau sedang aktif dalam situasi pandemi ini. Kan ada orang-orang yang mau tidak mau karena jabatannya jadi aktif muncul di publik, muncul di media, sehingga dengan demikian dia lebih dikenal. Nah, kecolongan di situ. Inilah yang dikejar oleh mereka, kecolongan untuk dikenal atau kalah publisitas dari tokoh-tokoh yang lain. Mungkin nggak terjadi seperti itu, Bu Lely? Persaingan di partai itu sangat banyak. Tapi kan sebenarnya partai bisa mengelola manajemen komunikasi politiknya. Karena ada partai politik yang notabene kan jelas-jelas tidak akan berani ngapa-ngapain tanpa itu ketua umumnya. Dan itu mengakibatkan sebenarnya tidak perlu ada persaingan model semacam ini. Bisa membuat charity in community, misalnya lokal sponsorship, nasional sponsorship. Tapi basis masa itu bisa dikelola secara bersama-sama dan kepala daerah dikatakan lebih populer tadi. Jadi partai sebenarnya bisa melakukan manajemen komunikasi politik, manajemen publikasi. Ya itu tadi salah satu yang harus ditawarkan dengan model viral marketing tadi. Dengan cara ini maka lokal sponsorship, nasional sponsorship bisa dipadukan. Mereka buat misalnya charity in community secara bersama-sama tanpa harus melalui spanduk. Jadi ada banyak model komunikasi politik lain, komunikasi pemasaran politik lain yang bisa dikelola oleh partai politik termasuk untuk membuat elektabilitas politik yang ingin mereka maksud itu menjadi lebih meningkat misalnya. Ya, baik. Jadi Bu Lely, dari sisi komunikasi politik ada yang kurang pas yang dilakukan partai politik dengan para kadernya atau politisinya dengan memajang baliho seperti saat ini. Situasinya masih pandemi, efektivitasnya juga untuk dikenal publik. Toh mereka sudah dikenal publik gitu. Dan hal semacam ini, kalau untuk elektabilitas, beberapa situasi pilkada sampai pilpres sudah bisa dibuatkan riset sebetulnya bahwa elektabilitas bukan dibangun lewat baliho seperti ini. Oke.